Jumpa lagi dengan saya Freddy Panjaitan, Sales Eksekutif Toyota. Di video kali ini kita akan coba membahas mengapa ya hitungan angsuran setiap sales itu terkadang berbeda. Sales A, sales B, dan sales C hitungannya bisa berbeda. Kenapa tidak sama? Kenapa ya? Tonton terus video ini. Dalam proses perkreditan ada dua hal yang perlu kita pahami, yaitu yang pertama bunga, yang kedua adalah asuransi. Bunga telah diatur oleh pihak OJK berdasarkan persentase DP. DP dibagi dalam kategori 3, DP 20%, DP 25%, dan DP 30%. Masing-masing persentase DP ini memiliki bunga yang berbeda. Nah, semakin besar persentase DP-nya, yaitu 30%, maka akan semakin kecil nilai bunga yang dikenakan oleh pihak lembaga keuangan. Namun, di samping itu, jika kamu ingin mendapatkan bunga yang lebih rendah, kamu bisa menggunakan pembiayaan melalui bank. Tetapi, dalam sistem bank, asuransi itu akan dibayar di depan atau digabung bersama DP, sehingga DP yang akan kamu bayar akan lebih besar dibanding kalau pembiayaannya melalui leasing. Namun keuntungannya, bunga yang kamu dapatkan akan lebih kecil. Berikutnya adalah asuransi. Ada 3 asuransi yang perlu kamu ketahui dalam sistem perkreditan mobil. Yang pertama adalah asuransi pada mobil kamu, yang kedua adalah asuransi pihak ketiga, dan yang ketiga adalah asuransi perlindungan jiwa kredit atau lebih dikenal istilah dengan ACP. Nah, ketiga asuransi ini akan kita bahas satu persatu. Asuransi pada mobil. Asuransi pada mobil yang biasa digunakan itu ada 2. Yang pertama asuransi komprehensif, biasa disebut dengan asuransi all risk, dan yang kedua adalah asuransi TLO atau singkatan dari total loss only. Pada asuransi all risk, berapapun persentase kerusakan yang terjadi pada mobil itu akan di-cover oleh pihak asuransi. Sementara kalau pada posisi asuransi TLO, mobil hanya akan di-cover perbaikannya minimal kerusakan 75% atau hilang. Sehingga kalau kamu menggunakan asuransi all risk, memang angsurannya akan lebih tinggi dibanding dengan asuransi menggunakan TLO. Nah, sehingga kamu akan bisa memahami salah satu penyebab yang membuat angsuran itu berbeda adalah di asuransinya. Jadi, kalau kamu ingin mobil kamu aman selama masa kredit, kamu tetap gunakan asuransi all risk. Karena selisih angsuran relatif tidak begitu besar, sekitar 100-200 ribu per bulan. Asuransi pihak ketiga yang digunakan dalam sistem perkreditan itu ada yang menggunakan 5 juta untuk per tahunnya, ada yang menggunakan 10 juta per tahunnya. Sehingga semakin besar perlindungan yang di cover, maka itu juga akan mempengaruhi nilai besaran angsuran. Jadi kamu bisa pilih, seandainya kamu mengalami tabrakan atau kamu menabrak mobil orang lain, maka kamu bisa pilih perlindungannya apakah 5 juta atau 10 juta. Nah, kalau kamu memilih 5 juta, otomatis angsurannya akan lebih murah. Tapi kalau kamu memilih perlindungannya 10 juta, otomatis angsurannya akan sedikit lebih tinggi. Yang terakhir adalah ACP atau asuransi credit protection, biasa dikenal dengan istilah asuransi jiwa. Banyak dari calon pembeli mobil tidak memahami makna dari ACP atau asuransi jiwa. Sehingga ketika customer sudah mendapatkan informasi dari sales A, terus membandingkan dengan sales B, berharap akan ada selisih angsuran yang lebih murah. Seyogianya tidak ada angsuran yang lebih murah. Angsuran itu pada umumnya sudah ada settingannya. Nah, mengapa terjadi selisih angsuran? Selisih angsuran itu penyebabnya adalah yang pertama, karena dia tidak menggunakan asuransi jiwa, sehingga apabila terjadi resiko kehidupan, misalnya tutup usia, maka mobil akan tetap dibayar. Dan yang kedua, asuransi pihak ketiganya itu dijadikan 5 juta.
Dan yang berikutnya adalah asuransinya kombinasi atau hanya 1 tahun all risk. Yang artinya segala kerusakan yang timbul akibat kecelakaan dari tahun kedua hingga seterusnya akan kamu tanggung sendiri. Sehingga akan ada biaya pengeluaran tidak terduga untuk memperbaiki mobil yang nominalnya cukup besar. Nah, sekarang kamu sudah tahu apa faktor atau hal yang menyebabkan terjadinya perbedaan dalam penghitungan angsuran atau cicilan mobil. Jika kamu merasa bahwa video ini bermanfaat, silakan klik like, silakan subscribe, dan share sehingga kita sama-sama bisa membangun channel ini. Saya Freddy Panjaitan, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.